Ini kita kemarin kita potong dikarenakan hasil top workingnya atau gantinya itu sudah berhasil. Ini letak sambungnya di sini. Tuh. Ini kita ganti juga dengan jenis musangking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di dalam keadaan yang agak mendung ini, seperti biasa kita kembali berada di kebun, yaitu kebun tumpang sari, diantaranya kebun kopi, durian, alpukat, dan pisang. Dan seperti ini keadaan kebun saat ini. Kita akan melihat bagaimana perkembangan dari pohon-pohon durian yang telah kita lakukan pemupukan di beberapa waktu yang lalu, kurang lebih hampir 1 bulan. Nah, ini sebetulnya waktunya kita melakukan pemupukan lagi, jadi kita agak menunggu waktu yang tepat nanti, nah itu baru kita lakukan pemupukan lagi. Dan ini seperti ini hasil dari pemupukan yang kita melakukan itu hanya dengan menggunakan pupuk yaitu ala kadarnya atau pupuk murah, yaitu Ponska. Itu pun Ponska yang bersubsidi. Ini seperti ini. Seperti ini batanya hijau mengkilat. Nah, seperti ini. Ini sudah ketinggian kurang lebih hampir 3 meter. Nih, kemarin kita hanya melakukan pemupukan itu di batang durian, sedangkan untuk kopi-kopi ataupun pisang lainnya kita tidak melakukan, tidak kita lakukan pemupukan seperti ini. Dan pada saat ini setelah Idul Fitri ini harga pisang anjlok turun seperti itu. Jadi sudah kita mulai susun pisang-pisangnya, yang dimana yang menutup di batang-batang durian sudah mulai kita kurangi. Coba kita ke yang lain lagi. Ini kalau untuk kopi ini sudah di beberapa tahun kemarin ini kurang maksimal kopinya, apalagi setelah terkena kemarau panjang kemarin. Tapi setelah kemarau itu dapat barokah, yaitu batangnya bisa normal kembali, sehat semua. Ini seperti ini hasilnya, hijau mengkilat. Ini sudah lama tidak kita lakukan penyemprotan, hanya ini banyak yang seperti ini daun-daunnya tuh. Ini belalang, makan belalang. Ini jenis montong. Alhamdulillah sekarang sudah kelihatan subur semua setelah kita lakukan pemupukan rutin. Padahal kita kemarin sebelum kita melakukan pemupukan rutin kita agak ragu, kenapa durian ini tumbuhnya lambat. Ternyata pemupukannya kita kurang. Dan ini karena kemarin itu masih dalam keadaan masih mengipas saja, atau hanya ke kanan atau ke kiri. Makanya kita lakukan agar dia bisa persegi atau 4 penjuru. Ini kita lakukan seperti ini. Kita menggunakan, kalau ini kita menggunakan ranting kopi saja, biasanya pakai lidi aren, dan ini kita hanya melakukan dengan ranting kopi saja. Nih, pupus terus, dia rajin memupus seperti ini. Oke, kita coba yang lain lagi. Nah, kalau untuk kopi sebagian memang ada yang berbuah, tapi sebagian juga ya bisa dibilang buahnya ada tapi enggak, kurang maksimal. Itu tadi untuk pisang, karena kan harganya ini juga turun. Padahal ini pisangnya rata-rata ini berbuah semua seperti ini. Tuh, yang kita bungkus, dan ini belum sempat kita bungkus. Nih, itu tuh. Itu pisang muli pun seperti itu buah yang jantan.
itu tuh. Ini nih, ini kemarin juga lambat pertumbuhannya, tapi setelah kita lakukan pemupukan rutin, ini alhamdulillah ini adalah jenis montong kaning seperti ini bentuknya. Lain lagi, dan hampir semua, bahkan bisa dibilang 100% ini pertumbuhannya sekarang normal, beda dengan sebelum kemarau kemarin ya. Insya Allah nanti 2 tahun kemudian ini sudah ada yang mulai belajar buah, tapi kita jalani aja, kita nikmati prosesnya, nanti perkembangannya, karena kita tidak akan melakukan dengan pemaksaan berbuah atau menggunakan itu namanya apa, perangsang buah, ataupun menggunakan poster ataupun yang lain. Kita tidak akan melakukan dengan itu, kita akan menunggu durian-durian ini berbuah dengan alami. Ini jenis musangking, dan ini adalah jenis montong. Ini sama, ini karena masih hanya mengipas saja atau kanan kiri saja, makanya kita lakukan dengan menggunakan ranting kopi ini agar dia mau persegi. Kalau segi 4 dia bisa jadi memutar rantingnya. Nih, ini rata-rata di kebun ini, durian-duriannya ini rata-rata kita lakukan pemeruningan di usia dini. Jadi begitu dia kelihatan mulai rapat, langsung kita pruning. Itu harapannya agar cepat besar. Tapi kembali lagi, kita sebagai manusia hanya bisa berusaha, yang menentukan itu bukan kita. Kita hanya wajib berikhtiar. Selebihnya hasilnya kita serahkan pada yang di atas. Ini kemarin kita lakukan pemotongan karena kan ini kan yang patah kemarin, patah dikarenakan kejatuhan pisang atau ada angin gede, jadi patah. Ini kita lakukan, kita potong dan kita lakukan top working. Ini baru kemarin kita buka seperti ini. Kita ganti, ini sebenarnya ini adalah jenis, entah menurut saya durian super tembaga, tapi entah valid apa tidaknya itu belum kita bisa menjaminnya. Ya, ini kita karena jenis ini terlampau banyak, sebagian kita ganti, ada beberapa yang sudah kita ganti dengan musangking seperti ini. Ini jenis yang super tembaga tapi belum bisa menjamin kevalitannya, makanya ini juga kita ganti, kita lakukan top working. Itu tadi yang patah, sebenarnya kalau untuk itu kita belum ada niatan untuk mengganti, tapi dikarenakan patah makanya kita ganti. Ini kita kemarin kita potong dikarenakan hasil top workingnya atau gantinya itu berhasil. Ini kita ganti juga dengan jenis musangking. Dan di sebelahnya ini adalah jenis montong hijau. Kemarin ujungnya juga patah. Tuh, kita tapi ini tidak ada ganti. Kita hanya lakukan seperti ini. Kalau ini kita menggunakannya itu melilitnya agar dia mau persegi itu menggunakan lidi aren. Ini kemarin tentang patah di sini nih. Ini sebenarnya ini adalah ujungnya, tapi karena kan patah, jadi kita manfaatkan yang sampingnya itu, rantingnya kita naikkan. Ini baru sekitaran 120 lah tingginya. Tapi kebun ini kita nanam duriannya itu rata-rata di usia kecil atau masih pendek. Jadi di ukuran segitu itu udah berumur kurang lebih 1,5 tahun. Bahkan ada, karena nggak sama, ada yang 2 tahun.
Dan ini jenis musangking. Ini kemarin yang kalau betang ini adalah yang kemarin agak kuning, dikarenakan setelah rontokan daun, dia itu hampir rontok semua. 90% daunnya itu rontok semua di pasca kemarau. Itu sebelum kemarau, sesudah kemarau bahkan. Nah, bahkan pada saat kemarau dia tidak rontok, bagus batangnya, tapi setelah kemarau datang hujan, dia malah rontok semua seperti ini. Tapi dengan perlakuan yang kita lakukan, yaitu kita melakukan pengemburan pada bawahnya. Sesudah itu kita berikan kapur dolomit. Alhamdulillah semua pulih. Tuh seperti ini, dia sudah membubus terus. Jadi dia habis pupus ini, dia nanti agak tua, dia langsung melakukan pupus baru lagi. Kita lihat yang lain lagi. Ini adalah jenis montong. Nih, kalau ini bisa dibilang dia yang paling besar, yang udah paling besar, paling tinggi. Padahal menanamnya berbedanya tidak jauh. Kalau untuk perawatan atau pengguguran seperti penggemburan pada batang-batang, ini sebenarnya sudah kita lakukan pengemburan, tapi belum semua kita lakukan pengemburan, baru hanya satu-satu atau belum rata semua. Seperti ini kan kita belum lakukan pengemburan, belum kita lakukan penggundukan tanah. Tapi ini alhamdulillah tumbuhannya, kalau ini sudah lebih 3 meter udah lah. Kalau ini semoga di 2 tahun yang akan datang, syukur-syukur 1 tahun akan datang itu mulai berbakti. Ya, kembali lagi itu hanya berharap. Yang penting kita ikhtiar, kita rawat, walaupun kalau untuk penyemprotan ini bisa dibilang jarang-jarang lah. Alhamdulillah sudah seperti ini. Ini yang sebelahnya. Nih, kalau ini baru kita pruning sekali. Nah, kemarin ini kan tumbuh di bawah seperti ini nih. Ini baru kita kurangin. Belum kita pruning total. Ini masih rapat seperti ini. Ini kemarin kita gunakan dengan lidi aren seperti ini. Oke, sebenarnya ini masih banyak lagi, tapi nanti durasinya terlampau panjang. Yang ini seperti inilah hasil-hasil dari pemupukan yang kita lakukan, walaupun hanya dengan melakukan dengan pemupukan yang memakai pupuk murah. Tapi yang penting kita istiqomah atau kita terus kita jadwalkan baik-baik, insya Allah itu akan berbuah manis untuk kita, akan menjadi bagus seperti ini. Kita melakukan hanya dengan menggunakan pupuk murah, yaitu Porska. Oke, itu saja, sampai berjumpa lagi. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.